Selamat pagi anak-anak. Kita kembali akan belajar tetapi tidak melalui Zoom. Kita kembali ke YouTube karena apa? Karena kita kalau pakai Zoom kadang sepertinya buru-buru karena waktunya cuma 40 menit anak. Jadi untuk mempersiapkan segala sesuatunya kadang-kadang kurang dan sangat singkat. Nah, nanti Zoom kita akan pakai lagi lain kali. Sekarang kita ke YouTube lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang kebutuhan manusia, macam kebutuhan manusia. Kemarin yang terakhir itu menurut apanya? Yang terakhir kebutuhan manusia menurut sifatnya, ya, jasmani dan rohani. Sekarang kita lihat macam kebutuhan manusia menurut waktu penggunaannya. Ya, waktu penggunaannya, menurut waktu penggunaannya kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu misalnya makanan. Makanan dibutuhkan orang yang saat itu kelaparan. Ya, ketika orang kelaparan, ketika orang merasa lapar sehingga harus segera makan, dibutuhkan makanan sehingga makanan itu harus tersedia. Ya, oleh karenanya ketika makanan tidak tersedia, orang itu akan terganggu dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya. Kalau orang sudah lapar, nggak ada makanan, ya lemes kan, jadi tidak bisa melakukan aktivitas, atau kalau laparnya terus menerus bisa menimbulkan kematian, ya. Nah, itu makanan. Kebutuhan yang lain yang termasuk kebutuhan sekarang yang jelas adalah minuman, ya. Minuman. Kenapa? Minuman dibutuhkan orang yang kehausan saat ini juga. Kenapa? Karena ketika kehausan tidak ada minuman, orang akan dehidrasi, ya, atau akibat yang lainnya yang mengakibatkan orang itu akan terganggu kesehatannya. Oleh karena itu, dalam kebutuhan ini minuman merupakan termasuk jenis kebutuhan sekarang. Ya, jadi yang pertama kebutuhan makanan, yang kedua kebutuhan minuman, yang ketiga adalah obat. Ya, obat dibutuhkan segera bagi orang yang sakit sesegera mungkin. Apa akibatnya ketika orang yang sakit tidak minum obat, tidak diobati, tidak pergi ke dokter, ya, akan semakin parah dan bisa mengakibatkan kematian. Jadi 3 ini nggak bisa ditunda, anak-anak. Sekarang, ya, saat ini, makanan, minuman, dan obat. Makanan bagi yang merasa lapar, minuman bagi yang merasa haus, obat bagi yang sakit saat ini. Itu termasuk jenis kebutuhan sekarang, ya, makanan, minuman, obat. Nah, kebutuhan masa yang akan datang, ya, kebutuhan ini dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Jadi tidak saat ini juga. Kalau saat ini juga bisa, syukur, alhamdulillah. Tetapi kalau nggak bisa, ya, ini bisa ditangguhkan. Artinya apa? Artinya suatu ketika kebutuhan ini harus dipenuhi, tetapi waktunya nggak sekarang, bisa 2 tahun lagi, bisa setahun lagi, bisa beberapa bulan lagi, ya. Contohnya apa, nak? Contohnya misalnya orang yang bekerja saat ini gajinya tidak cukup untuk membeli rumah atau tempat tinggal. Bagaimana caranya supaya nanti memiliki rumah? Ya harus menabung. Jadi sedikit tabungan itu menjadi semakin banyak. Akhirnya nggak tahu berapa lama, tapi akhirnya tabungan itu bisa untuk membeli rumah. Ini termasuk kebutuhan masa yang akan datang. Ada juga masa yang akan datang sebuah keluarga yang mempunyai anak, ya,
Nah, anaknya nanti suatu ketika kalau sudah gede harus bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, harus menabung supaya nanti anaknya bisa sekolah. Sekolahnya pendidikan yang tinggi, sehingga perlu menabung. Itu termasuk apa? Termasuk kebutuhan masa yang akan datang. Jadi apa itu kebutuhan pada masa yang akan datang itu bisa ditangguhkan, tidak harus saat ini, tidak harus saat itu juga, ya. Ini bisa ditangguhkan masa yang akan datang, yang perlu waktu untuk mempersiapkan, ya. Karena biasanya kebutuhan masa yang akan datang ini jumlahnya agak banyak, ya, sehingga tidak bisa saat ini juga untuk dicukupi, ya. Terus misalnya selanjutnya macam kebutuhan menurut subjek. Nah, iya. Kalau ini menurut waktu penggunaannya, kalau ini menurut subjeknya. Menurut subjeknya itu termasuk subjek itu kebutuhan individual dan kebutuhan bersama. Ya, kebutuhan individual itu yang menyangkut dengan kebutuhan pribadi seseorang, ya, yang pasti butuh makan, butuh minum, butuh sepatu, butuh pakaian, butuh mobil, butuh motor, dan lain sebagainya. Dan biasanya untuk kebutuhan pribadi ini tidak harus sama dengan orang lain, kecuali makan dan minum. Misalnya sepatu, ya Bapak perlu sepatu saat ini, orang lain belum tentu, ya, mungkin sepatunya masih bagus dan lain sebagainya. Bapak saat ini butuh motor, orang lain belum tentu butuh motor, ya, mungkin butuh mobil atau butuh sepeda dan lain sebagainya. Itu termasuk apa, Nak? Termasuk kebutuhan individual, ya. Contohnya yaitu tadi makanan, minuman, sepatu, motor, mobil. Ini menyangkut kebutuhan pribadi seseorang, ya. Jadi kebutuhan pribadi ini bisa sama, bisa enggak antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, ya. Nah, ada lagi kebutuhan bersama. Nah, kalau kebutuhan bersama ini menyangkut kepentingan orang banyak, menyangkut kepentingan sekelompok orang, menyangkut kebutuhan masyarakat biasanya. Apa contohnya? Contohnya adalah jalan. Ya, semua orang butuh jalan. Apalagi di perkotaan begini, kalau nggak ada jalan, mau lewat mana? Ya, karena itu jalan merupakan kebutuhan bersama, ya, bukan merupakan kebutuhan pribadi, tapi bersama sekelompok orang, bahkan hampir semua orang butuh jalan untuk lewat, ya, untuk beraktivitas, ya. Terus jembatan, ya, jembatan itu perlu sekali untuk menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Itu memerlukan jembatan. Kalau tidak ada jembatan, apa setiap kali mau menaik pesawat terbang, ya, nggak mungkin, ya. Apa kalau kalinya lebar gede mau melompat, nggak mungkin. Oleh karena itu perlu ada jembatan. Terus yang lainnya sarana olahraga, misalnya lapangan, ya. Lapangan itu biasanya termasuk kebutuhan bersama, ya, termasuk kebutuhan bersama, ya. Jadi untuk main bersama, untuk olahraga bersama, untuk melakukan aktivitas bersama. Jadi kalau di situ tidak ada yang berhak untuk melarangnya, ya, karena semua boleh untuk menggunakannya, tidak untuk merusak loh, ya, untuk menggunakannya. Ada lagi contoh yang lain adalah sekolah. Sekolah merupakan apa? Kebutuhan bersama, ya, dimana sekolah tempat untuk menimba ilmu. Di sekolah itulah orang bersama-sama datang untuk mencari ilmu, ya. Kalau datang ke sekolah bukan untuk mencari ilmu, itu salah, ya. Di sekolah
Nah, katanya untuk mencari ilmu, tetapi ketika belajar tidak ada kemajuannya. Tapi ketika belajar tidak ada tingkatannya, begitu, wah berarti ada yang salah ini. Jadi sekolah itu termasuk jenis kebutuhan bersama, ya. Jadi sekali lagi ya, selain kemarin yang dibutuhkan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, ya. Ada kebutuhan menurut waktunya penggunaannya, yaitu sekarang dan waktu yang masa yang akan datang. Ada macam kebutuhan subjek, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan apa? Bersama. Nah, selanjutnya tidak bisa dituliskan di sini, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan seseorang itu tergantung dari beberapa hal. Misalnya apa? Jadi faktor yang membedakan kebutuhan seseorang dengan orang lain itu ditentukan atau dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain adalah jenis kelamin. Misalnya apa? Ya, jenis kelamin. Misalnya laki-laki nggak perlu rok, dia nggak perlu daster. Iya. Kalau perempuan perlu daster, perlu rok. Iya. Itu kan perbedaan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu beda. Itu yang menentukan apa tuh perbedaan atau yang mempengaruhi perbedaan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, tingkat pendidikan. Ya, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu pun akan mempengaruhi kebutuhan. Misalnya orang yang pendidikan SD, ya, perlengkapannya, peralatannya tentunya lain dengan orang yang menempuh pendidikan di SMA atau SMP, ya. Lain keperluannya, kebutuhannya, perlengkapan sekolahnya, perlengkapan untuk menuntut ilmunya itu lain. Itu yang membedakannya. Jadi apa itu? Jenis pendidikannya atau tingkat pendidikannya. Terus yang lainnya yang mempengaruhi adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal itu sangat mempengaruhi. Misalnya apa, anak-anak? Ya, kalau orang-orang yang di dataran rendah, perkotaan, misalnya butuh sepeda. Kalau orang yang di puncak, buat apa sepeda? Butuh kuda. Ya, kalau motor bisa di tempat manapun, ya, butuh kuda misalnya. Tempat-tempat yang agak sulit itu, ya. Jadi lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi. Orang di pegunungan dengan orang yang di pantai lain yang dibutuhkan, ya. Itu kira-kira yang mempengaruhi kebutuhan pribadi seseorang. Banyak sekali tingkat pendapatan, tingkat status sosial, perbedaan selera dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan lakukan, kita akan ulangi, kita akan lanjutkan maksudnya untuk waktu yang akan datang. Nah, sampai di sini dulu waktu hari saat ini, ya. Kiranya kemarin, ya, apa itu rekaman yang kemarin ada hubungannya dengan ini. Tolong kalau lupa di-setel lagi, diperhatikan, disimak, ya. Kalau sudah, kita coba cocokkan, kita coba lihat di bukunya anak, supaya anak-anak semakin hebat, pengetahuannya tambah. Itu kira-kira. Demikian anak-anak saat ini. Bapak akhiri, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.